Wabarakatuh. Eh, Sekarang kita udah di pertemuan kedua. Pertama-tama saya mohon maaf kalau misalnya ada suara yang tidak diinginkan itu ntar masuk ke dalam video saya ya, suara bising ataupun apalah itu. Dan yang kedua, saya mohon maaf banget kalau saya masih menggunakan Oracle Online karena memang software Oracle masih belum bisa di perangkat saya. Nah, karena saya masih menggunakan Oracle Online, saya memperbolehkan kalian untuk tetap menggunakan Oracle Online. Tapi kalau untuk kalian yang sudah install atau sudah nyaman juga menggunakan software Oracle-nya langsung, silakan gitu. Itu juga jauh lebih baik ya. Oke, langsung ke materi. Kalau di pertemuan satu itu kemarin saya memperkenalkan 4 perintah pembuatan database di dalam Oracle. Di sini di pertemuan kedua saya hanya menambahkan 2 perintah saja. Di pertemuan satu kemarin tuh saya mengenalkan perintah create tabel. Itu untuk pembuatan tabel. Terus insert into untuk mengisi data sesuai dengan kolom yang telah dibuat. Terus ada update tabel, itu digunakan untuk merubah struktur dari tabel yang kita buat gitu ya, entah isi ataupun nama kolomnya ya. Dan yang terakhir itu ada select from. Nah, select from itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan database yang telah kita buat dan isinya telah kita input sebelumnya ya. Nah, di pertemuan kedua ini saya hanya menambahkan 2 saja, yaitu alter tabel dan select from where. Apa sih alter tabel itu? Alter tabel itu dia biasanya lebih identik untuk penambahan ya. Contoh, kalian membuat sebuah kolom nih, sebuah database. Kalian ini ingin membuat 4 kolom, tapi yang hanya kalian masukin nih 3 kolom gitu. Kelupaan satu kolomnya lagi. Nah, kalian untuk menambahkan satu kolomnya itu tidak perlu menghapus database dan membuat ulang kembali, tidak perlu. Kalian hanya perlu memfungsikan fungsi si alter tabel ini. Nah, seperti ini. Saya ingin menggunakan 4 kolom, tapi yang saya buat di awal malah 3 kolom ya kan. Nah, saya ingin menambahkan satu kolom lagi. Caranya alter tabel, nama tabel, add ini adalah perintah untuk penambahan. Nah, ini jenis kelamin ini nama kolom yang ingin kalian tambahkan tuh apa. Dan jangan lupa tipe data serta panjang datanya. Titik koma pun jangan dilupakan karena ini adalah penutup dari sebuah set statement di Oracle maupun MySQL ya. Nah, itu kurang lebih kegunaan alter ya. Nah, kalau select from where tuh apa sih kak? Select from where itu adalah perintah yang digunakan ketika kalian ingin menampilkan data dari dalam database kalian. Hanya saja data yang ditampilkan itu hanya sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan kata kunci yang telah kalian perintahkan di sini ya. Contohnya kalian ingin menampilkan nama dari kolom nama yang depannya itu hurufnya berawalan B ya di tabel mahasiswa. Nah, kalian tinggal menulis perintah select from mahasiswa, from nama tabelnya ya, where dari mana, dari nama, like B%. Maksudnya itu like itu saya minta tolong tampilkan nama dari kolom tabel mahasiswa yang namanya itu berawalan huruf B ya. Bisa berawalan bisa berakhir. Kalau berawalan tuh B%. Nah, kalau ada akhiran, huruf akhiran itu beda lagi, ada lagi perintahnya ya. Nah, langsung aja kita lihat di worksheet. Nah, ini saya sudah membuat data perintah-perintah untuk pembuatan database-nya. Di worksheet saya ini gabungan antara perintah di pertemuan 1 dan perintah di pertemuan kedua. Jadi total ada 6 perintah. Pertama ada create tabel mahasiswa, pembuatan tabel mahasiswa di mana isinya itu ada NPM, ada nama dan ada kelas serta ada tambahan ya. Di sini yaitu jenis kelamin ya. Di sini NPM menjadi primary key-nya ya. Nah, yang seperti saya bilang tadi nih,
saya ingin membuat 4 kolom, tapi yang saya buat di pertama malah 3 kolom. Saya kelupaan 1 kolom, maka di sini saya menggunakan fungsi alter nih untuk menambahkan 1 kolomnya ya. Terus saya tampilkan menggunakan select from mahasiswa. Tentu saja setelah saya pastikan ya. Tapi ini biasanya kayak kalau kalian create tabel, alter tabel, select from. Nah, ini pasti dia biasanya ya Oracle mengatakan bahwa tidak ada gitu yang bisa ditampilkan karena emang kalian belum input kalau di Oracle Online ini ya. Dan Oracle Online ini juga saya juga masih agak bingung ya, karena di Oracle Online ini kita tuh harus mengetikkan semua perintah-perintah yang ingin kita pakai untuk pembuatan database kita, baru semuanya bisa di running gitu. Jadi nggak bisa di running satu-satu tuh nggak bisa kalau di Oracle Online nih. Kalian harus masukin semua perintahnya terus running secara bersamaan gitu ya. Makanya jangan ada kelupaan satu perintah pun ya, apalagi kalau select from, karena pasti saja kalian butuh output kan. Nah, lanjut, setelah itu kita masukkan data ke dalam tabel mahasiswa ya. Itu isinya ada NPM, ada nama, kelas, dan jenis kelamin. Dan jangan lupa perhatikan urutan kolom yang kalian buat agar ketika kalian mengisikan datanya itu kalian tidak keliru atau tertukar ya. Jadi kalian tidak ribet lagi untuk merubah. Setelah itu select from mahasiswa lagi, kita harus lihat tampilannya lagi, baru kita lakukan update mahasiswa. Update mahasiswa di sini itu merubah kelas 3IA24 menjadi kelas 3IA merubah kelas 3IA20 ya menjadi kelas 3IA24. Oke. Terus select from mahasiswa. Harusnya gini aja ya, ini biar tidak rancu. Ini update mahasiswa set kelas 3IA. Kita coba 3IA24. Ini kita balik ya, coba. Terus select from mahasiswa. Nah, di terakhir ini ada select from mahasiswa where nama like B%. Jadi menampilkan nama dari tabel mahasiswa, nama siswa dari tabel mahasiswa yang hurufnya itu berawalan huruf B besar. Oke. Coba kita running. Nah, ini nih yang saya bilang nih, tabel create, tabel alter, no data found. Ini karena emang belum ada data yang kita inputkan. Nah, kita kan menginputkan data setelah melakukan create dan alter, baru kita input. Maka di sini muncullah data yang telah kita input. Nah, di bawahnya ada updatean data ya, ada updatean data. Kalau tadi kan ini set kelas 3IA20 where kelas 3IA24 ya, itu kebalik, harusnya set kelas 3IA24 where kelas 3IA20. Kenapa? Karena yang kita input yang ada di dalam database itu adalah kelas 3IA20, 3IA24 nggak ada. Jadi kalau kalian kebalik nggak akan bisa ke update kayak tadi ya. Terus di sini juga ada output dari ini udah ya, output update ini output dari inputan, insert ya. Ini output dari update. Ini adalah output dari select from where ya kan. Benar, dia hanya menampilkan nama yang huruf depannya B saja yang ada di tabel mahasiswa. Selebihnya mereka tidak tampilkan gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau kurang jelas menjelaskannya. Mohon maaf, kalian bisa nanya nanti ke saya, bisa chat ataupun lewat Google Meet ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.